Kericuhan antar kelompok peserta mewarnai lomba gerak jalan Agustusan di Bangkalan, Jawa Timur. Kericuhan dipicu satu kelompok yang memaksa masuk ke barisan peserta padahal tidak pernah mendaftar. Kericuhan ini terjadi di kawasan alun-alun Kota Bangkalan saat lomba gerak jalan Agustusan hendak dimulai. Belasan orang dari kelompok peserta berbeda terlibat aksi saling pukul. Kericuhan terjadi dipicu salah satu kelompok yang memaksa masuk ke barisan peserta. Padahal mereka tak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lomba gerak jalan. Hal inilah yang kemudian memicu gesekan dengan kelompok peserta gerak jalan lainnya. Sejumlah personil TNI Polri langsung turun tangan membubarkan para anak-anak muda ini hingga akhirnya berhasil diredam. Pelaksanaan lomba gerak jalan kembali berjalan aman dan kondusif. Kegiatan ini seharusnya menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa, bukan malah menjadi ajang tawuran. Apalagi dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-80. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Orang tewas akibat rumah 2 lantai di Cimahi, Jawa Barat ambruk. Kedua korban merupakan penghuni rumah yang tertimbun runtuhan bangunan. Evakuasi 2 orang yang tertimpa bangunan ambruk di Jalan Raya Melong, Kota Cimahi berlangsung dramatis. Petugas BPBD Kota Cimahi berupaya mengevakuasi 2 penghuni rumah tersebut. Dengan hati-hati, petugas mengeluarkan tubuh korban dari reruntuhan. Hampir 1 jam, korban akhirnya dapat dievakuasi dengan selamat meski mengalami luka. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Kejadian berawal saat 4 orang penghuni rumah sedang sarapan pagi. Tiba-tiba lantai 2 ambruk dan menimpa 2 orang penghuni rumah. Petugas gabungan BPBD dan warga berjibaku mengevakuasi material bangunan yang ambruk. Sementara seluruh penghuni rumah mengungsi. Untuk penyebab ambruknya rumah berlantai 2 masih diselidiki petugas. Seorang operator alat berat tewas tertimbun material longsoran sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Galuga di Kecamatan Bogor, Jawa Barat. Saat kejadian, korban tengah meratakan gundukan sampah menggunakan alat berat. Seorang operator alat berat meninggal dunia karena tertimbun longsoran sampah di TPA Galuga di Kecamatan Galuga, Kabupaten Bogor. Saat kejadian, korban sedang meratakan gundukan sampah menggunakan alat berat. Ketika alat berat melintas di lahan dangkal, tiba-tiba amblas dan menimbun alat berat dan juga korban. Diduga, longsor terjadi karena hujan mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya sejak Minggu. Tingginya gunungan sampah membuat retakan tanah serta sampah amblas. Sementara proses evakuasi korban berlangsung selama 2 jam. Korban yang meninggal dunia di lokasi kejadian dibawa ke rumah sakit. Pihak desa setempat menyerahkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan instansi terkait. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kesal ditegur petugas usai salah gunakan badan jalan sebagai lahan parkir pengunjung hingga menimbulkan kemacetan. Seorang juru parkir liar aniaya petugas Dinas Perhubungan pada konser Dewa 19 dan Niji di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti inilah cekcok berujung pemukulan ke wajah petugas Dinas Perhubungan Makassar yang sedang mengatur lalu lintas pada konser band Dewa 19 dan Niji di salah satu pelataran pusat perbelanjaan di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu petang. Juru parkir liar memanfaatkan situasi membludaknya pengunjung konser dengan tiba-tiba menjadi juru parkir dadakan. Memanfaatkan badan jalan di Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai lahan parkir. Pelaku dengan tega menonjok korban, usai kesal tega ditegur di hadapan petugas lainnya.
Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mako Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut dan terancam pasal 351 KUHP pidana terkait penganiayaan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seekor ular sanca sepanjang 5 meter bersembunyi di tumpukan palet gudang dekat permukiman padat kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Warga dan petugas damkar pun beramai-ramai mengevakuasi ular agar tidak membahayakan. Warga dan petugas damkar berupaya mencari ular sanca yang sembunyi di tumpukan palet di sebuah gudang di Jalan Mawar Merah, Durensawit, Jakarta Timur. Hasilnya, warga dikejutkan dengan kemunculan ular sanca sepanjang 5 meter. Evakuasi pun berjalan dramatis di mana ular melakukan perlawanan dan hendak mematuk warga. Menurut warga, kemunculan ular diketahui pertama kali saat warga hendak buang air kecil. Warga tidak segera menangkap ular lantaran khawatir diserang. Setelah berhasil ditangkap, ular sanca tersebut langsung dievakuasi petugas damkar untuk selanjutnya diserahkan ke pihak BKSDA. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Protes pajak naik hingga 400%. Seorang warga sengaja membayarnya dengan uang koin di Jombang, Jawa Timur. Sementara pihak Bapenda berkelit jika kenaikan berdasarkan hasil analisa dari pihak ketiga. Ada pajak beratan pun yang mana? Nggak ada pajak. Sambil membawa 1 galon berisi uang koin, seorang warga, Fathar Rohim, mendatangi kantor Bapenda Jombang, Jawa Timur. Ia sempat mengamuk dan menyampaikan protes ke Kepala Bapenda karena kenaikan pajak hingga 400%. Ia lalu menumpahkan seluruh uang koin di lantai untuk dihitung satu persatu sebagai pembayaran pajak. Sempat terjadi adu mulut antara Fathar dengan Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Menurut Fathar sebelumnya, pajak tanah dan rumahnya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1,3 juta per tahun. Ternyata dari ajuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Lah sekarang mungkir, bukan kepala desa. Sementara itu, Kepala Bapenda Jombang mengakui adanya kenaikan pajak bagi warga, namun besarnya tidak sama, bahkan juga ada yang turun. Terus terang memang pada tahun 22 kita kembali kepada zaman yang lama. Sudah dilakukan survei oleh appraisal, tetapi ternyata hasilnya setelah kita terapkan itu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi. Sementara itu, kenaikan pajak ini berdasar hasil analisa NJOP dari pihak ketiga appraisal. Namun pada kenyataannya ternyata banyak kesalahan, bahkan ada warga yang mengeluh karena kenaikan pajak hingga 1000%. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.